Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang berbahagia, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selain itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah, karena hanya berkat limpahan rahmat dan juga nikmat dari Allah, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua fenomena yang tengah menjadi perbincangan, yang tengah marak di kalangan masyarakat kita. Bukan hanya sebagai perbincangan belaka, tetapi ini sudah menjadi kegiatan yang membuat orang itu akan ketagihan, yaitu kegiatan judi online dan juga pinjaman online. Saudaraku, di era modern seperti saat ini, semua orang berlomba-lomba untuk menunjukkan eksistensinya, ingin menunjukkan dirinya adalah yang terbaik. Semua ingin merasa bahwa dirinya adalah yang paling hebat, yang paling kuat, yang berkuasa, dan juga banyak harta. Sehingga mereka akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kekuasaan, kemewahan, dan juga jabatan. Orang sudah tidak peduli mana yang benar dan mana yang salah, mana yang dosa dan mana yang tidak. Mereka menghalalkan segala cara, sikut sana sikut sini, menipu, menjatuhkan harkat dan martabat orang lain. Bahkan tidak segan mereka membunuh saudara mereka sendiri supaya mendapatkan harta sebanyak-banyaknya dan bisa dipandang sebagai orang yang berada. Apalagi di era teknologi seperti saat ini, seseorang akan mudah mendapatkan segalanya. Mereka akan mudah mendapatkan apa yang diinginkan. Dahulu jika ingin bertransaksi, mereka harus datang, harus ke pasar, harus membeli. Tapi sekarang mereka bisa melakukan, atau kita bisa melakukannya lewat genggaman HP kita, lewat genggaman gadget-gadget kita, baik berupa handphone maupun laptop dan lain sebagainya. Termasuk juga melakukan judi online yang sudah kita sering dengar, bisa dilakukan di mana saja, baik itu di rumah, di sekolah, di kantor, di jalanan pun, bahkan bisa dilakukan dengan duduk, tidur, berbaring, baik di siang hari, pagi hari, maupun di malam hari. Artinya judi online ini bisa dilakukan di mana saja dan juga kapan saja. Kenapa bisa begitu? Karena judi online dikemas dengan sangat menarik. Tidak seperti judi konvensional yang seorang harus bertemu, melainkan ini bisa bertemu kapan saja melalui gadget-gadget kita. Awalnya kita akan diberikan trial, percobaan untuk bermain secara cuma-cuma. Setelah itu kita akan dibuat untuk memberikan uang kita sebagai taruhannya. Awalnya kita mungkin akan beruntung 1.000, mungkin 10.000, 100.000, 1 juta, bahkan 10 juta. Hingga pada saatnya kita akan ditantang untuk memberikan jumlah uang dengan nominal yang sangat besar. Dan jika sudah pada titik itu, maka kita akan hancur, kita akan rugi, dan kita akan terpuruk. Hadirin yang berbahagia, tidak ada judi yang membuat untung. Judi hanyalah permainan bandar
yang ingin mengeruk uang kita, ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Namun bagi para pemainnya, judi hanya akan membuat sengsara. Alih-alih ingin mendapatkan keuntungan yang besar, ternyata justru judi membuat kita akan menjadi berantakan. Karena judi hanyalah perbuatan setan, dan setan ini adalah musuh kita yang ingin sekali memecah belah umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amwali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, sesungguhnya minuman khamr, judi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Dalam ayat ini jelas bahwa Allah mengatakan judi adalah perbuatan yang sangat keji dan juga perbuatan setan. Maka sudah sepantasnya kita menghindari judi tersebut agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Sekali lagi, perbuatan judi itu tidak mendatangkan manfaat bagi kita. Yang ada hanyalah menjadikan mudarat bagi diri kita sendiri. Judi online menyebabkan pelakunya kecanduan untuk terus mencoba. Bila menang, dia akan mencoba untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun bila kalah, maka dia akan mencoba terus-menerus agar bisa menang. Padahal kemenangan yang diperoleh hanyalah permainan kotor dari bandar-bandar dengan stimulus untuk menarik para penjudi. Praktik perjudian apapun bentuknya, baik itu konvensional maupun online, sama haramnya dalam kacamata agama. Dampak perjudian bisa berefek negatif bagi peradaban umat manusia, bahkan bisa mengakibatkan kita atau pelaku-pelakunya terhindar atau lupa terhadap perintah-perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal ba'da'a fil khamri wal maisiri wa yasaddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun." Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan juga berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 91. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita jangan sampai terjerumus dalam judi online ini. Karena dengan berjudi sama saja kita membunuh diri kita sendiri, keluarga kita, dan juga orang yang telah kita cintai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua yaitu pinjaman online. Tidak kalah dengan judi online, pinjaman online juga sangat marak terjadi di kalangan kita saat ini. Banyak orang yang tergiur dalam bertransaksi di dalam pinjaman online ini. Tawaran-tawaran yang menarik dan juga iming-iming bunga yang sangat kecil membuat orang berbondong-bondong untuk mencobanya. Hanya dengan memberikan data diri saja, kita sudah bisa mendapatkan uang yang sudah kita inginkan, seberapapun nominalnya bisa cair di waktu itu juga. Namun banyak orang yang tidak sadar bahwa bunga yang katanya kecil itu ternyata justru bisa membuat hutangnya semakin besar. Nominalnya semakin bertambah hingga mencekik si peminjam agar si peminjam tidak bisa membayar. Kemudian mereka akan mencari pinjaman online lagi, mencari di suatu aplikasi lain untuk menutup satu lubang daripada judi atau pinjaman online itu, kemudian menutup lubang lagi, dan begitulah seterusnya. Artinya mereka akan gali lubang dan juga tutup lubang, sehingga akan semakin besar dan hutangnya semakin banyak. Mereka tercekik dan juga tidak akan bisa untuk membayar hutangnya. Maka apabila sudah demikian, ancamannya adalah bentuk intimidasi. Kemudian keluarga kita akan menderita, hidup tidak tenang, bahkan banyak yang mengakhiri hidupnya gara-gara terjerat oleh pinjaman. Ma'asyiral muslimin, begitulah riba, pinjaman online
adalah salah satu kegiatan riba yang dibungkus dengan menarik dan dibuat dengan kemudahan-kemudahan yang bisa diakses oleh semua kalangan. Padahal Allah SWT sudah sangat melarang perbuatan riba sebagaimana yang telah difirmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatkhabbatuhu syaitanu minas masi. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Hadirin yang berbahagia, dalam ayat tadi jelas bahwa riba adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Pelaku riba tidak akan bisa hidup tenang dan bahkan Allah akan menghukumnya ke dalam api neraka dan mereka kekal di dalamnya. Wahai pelaku riba, ingatlah malapetaka yang akan menimpa padamu baik di dunia maupun di akhirat. Jangan sekali-sekali tergoda dengan riba. Anda akan ditanya di hadapan Allah, untuk apa hartamu dan dari mana engkau dapatkan? Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim harus berhati-hati dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Kita harus waspada, kita harus berhati-hati karena kesenangan di dunia ini hanyalah sementara dan juga menipu. Kita tidak perlu silau atas kesuksesan orang lain. Kita tidak perlu tergoda dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 197 dan 198, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah sekali-sekali kamu terperdaya oleh bolak-balik perjalanan orang kafir di seluruh negeri. Semua itu hanyalah kesenangan semata, kemudian tempat kembali mereka ialah di neraka jahanam, itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Oleh sebab itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas segala yang telah kita dapat. Kita harus selalu melihat ke bawah agar kita tidak terobsesi dengan kemewahan di dunia ini. Kita harus bisa menanamkan bahwa dalam diri kita ada sifat qanaah. Jangan terlena dengan tren-tren baru, ingin membeli sesuatu yang belum diperlukan, hanya keinginan semata. Karena itu tidak akan pernah habisnya, karena sejatinya manusia memang tidak akan pernah merasa puas sebelum tanah itu memenuhi perutnya. Selain itu, kita harus selalu bertakwa kepada Allah, karena hanya dengan takwalah Allah akan membantu setiap urusan-urusan kita, akan mempermudah segala kegiatan kita, dan akan memberikan jalan keluar dalam permasalahan-permasalahan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan keperluannya. Quran surat At-Talaq ayat 2 hingga 3. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan Allah berkenan membimbing langkah-langkah kita ke jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah memberikan kecukupan bagi kita semua dan menghindarkan rezeki kita dari rezeki-rezeki yang haram dengan anugerahnya dan atau dengan anugerah yang lainnya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur